Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mari kita lanjutkan acara selanjutnya. Marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Qur'an secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh hari ini, yaitu surat An-Nisa ayatnya 110 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrijal Al-Hasani, yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Rasmi. Terlebih dahulu mari kita sapa yang terhormat Ustadz Hasrijal Al-Hasani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Semoga Buya dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Bunda Rasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kamila. Siap Bunda. Insyaallah. Insyaallah. Mari kita mulai acara selanjutnya, yaitu penguraian ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 110. Silahkan Bunda. Pak Ustaz. Syukran Bu Kamila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna al-Qur'ana li-dzikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minasyaitonir syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak banyak memberikan rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semuanya yang kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat fundamental sekali, yaitu kita beragama Islam. Agama Islam, agama yang Allah ridai. Inna dina indallahil Islam. Hanyalah agama Islam yang Allah ridai. Alhamdulillah, kita memiliki itu semua. Maka mari kita pegang erat agama Islam sampai kita akhirnya. Dan Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini, bapak-bapak, ibu-ibu mudah meluangkan waktu untuk naik ke Zoom membahas Al-Quran pada pagi hari. Itu adalah dekat nikmat iman. Tanpa nikmat iman, bapak-bapak, ibu-ibu nggak akan mau. Bapak, ibu akan memilih pergi ke tempat lain, entah itu berolahraga, entah itu ke mall dan sebagainya. Karena faktor iman, Bapak Ibu semuanya memilih. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sempurna. Banyak orang ingin belajar, tapi sudah nggak mampu lagi karena penyakit seperti stroke, dan lain-lain, Parkinson, dan ya penyakit lupa, sehingga tidak bisa lagi untuk belajar. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan badan. Maka kita pergunakan sebaik-baiknya. Lalu Allah berikan nikmat panjang umur. Betapa banyak teman kita yang kemarin masih ada, pagi ini mungkin mereka sudah tidak ada lagi. Kemarin seminggu yang lalu berjumpa di kita di tempat pesta, detik ini dia sudah meninggal kita. Apa yang terjadi pada mereka? Walau alam. Hanya dia dan Allah yang tahu. Nah, jelas berita di Al-Quran ada bahwa pada saat kita meninggal nanti, semua ditanya apapun perbuatan kita. Nah, untuk itu, mari kita selalu menggunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya yang bernilai ibadah.
Jangan ada lagi perbuatan kita yang bernilai maksiat. Dan pada pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya, Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat cinta Quran itu tidak sembarang orang memberikan. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan. Kalau bahasa saya itu very important person. Bukan hanya sekedar V-nya satu, tapi puluhan P. Sangat istimewa, Bapak-Bapak. Saya buat dalam bentuk KBSR. Sangat sekali, sangat pilihan. Kenapa? Menurut pengalaman saya, banyak orang yang saya ajak tidak tertarik. Mereka menganggap masih sibuk, padahal dia pengangguran. Dia menganggap nggak bisa, banyak pesan yang lain. Banyak tawaran-tawaran. Sementara ada sebagian orang, Bapak Ibu sini meninggalkan semuanya. Itulah nikmat Allah yang besar. Mari kita jaga, kita pegang erat nikmat cinta Quran ini sampai kita dipanggil oleh Allah SWT. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah kita, role model kita, panutan kita. Kita ingin berjumpa dengan beliau nanti bersama beliau, bersama keluarga beliau, bersama para sahabat, orang-orang yang beliau nanti. Dan beliau mengakui kita sebagai umat. Dan dengan beliau kita bersama-sama memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabb, tetanggakan kami Rasulmu ya Allah, tetanggakan kami. Kami sangat mencintai beliau ya Allah. Kami buktikan, kami cinta kepada Engkau, kami cinta kepada Rasul, kami buktikan kami mencintai Al-Quran. Bagi kami Al-Quran sudah merupakan napas kehidupan kami, lifestyle kami semua. Kami semuanya berpegang pada Al-Quran. Yang kami bicarakan, pagi hanya Al-Quran, siang hanya Al-Quran, sore Al-Quran, malam Al-Quran. Bahkan kami nggak kenal waktu lagi. Sampai jam 12 malam pun asik membahas Al-Quran, ya Allah. Terima semua ini, ya Allah. Dan semoga doa kami dikabulkan oleh Allah SWT. Baik, Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 110. 110, Bu ya. Kita bersama Bu Rasmi. Assalamualaikum Bu Rasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju dikit Bu, agak kurang jelas suaranya. Maju dikit. Maju sedikit aja. Kurang. Bu Rasmi di mana posisi ini? Saya di Jambi, Pak Ustadz. Oh, Jambi. Kapan mengenal Al-Hasani, Bu Rasmi? Saya masuk Al-Hasani tahun 2022, Pak Ustadz. Terus dapat link dari siapa, Bu? Awalnya bukan dapat link, Pak Ustadz, tapi diajak oleh Ibu Profesor Zubaidah. Oh, Profesor Zubaidah ya. Terus? Ya, setelah itu di WA lagi sama Pak Helmi. Ya. Terus kemudian Bu Ella. Jadi yang menggiring saya itu 3 orang, Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Kalau 3 orang nggak mau juga kebangetan lah ya. Oke. Sebelumnya Bu Rasmi pernah belajar di tempat lain? Wah, sama sekali belum, Pak Ustadz. Oke. Jadi murni made in Al-Hasani ya. Oh iya, benar Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, apa dampaknya sebelum Ibu baca Quran dan setelah belajar gramatikal dan setelah dan sebelum belajar gramatikal dalam hal membaca Quran? Dulu bagaimana posisi Ibu baca Quran dan sekarang setelah belajar gramatikal apa yang terjadi? Ya, kalau dulu seperti air mengalir Pak Ustadz, nggak ada yang nyangkut gitu, lewat cepat gitu, selesai. Ya. Sekarang kan ya lebih nempel di memori gitu ya Pak Ustadz. Ya, ini kata apa, ini KKL, ini KSAD, ini polanya apa gitu ya. Iya. Ada yang nyantol ya Bu ya. Iya. Bu Rasmi kalau boleh tahu sekarang kegiatan sehari-hari apa ini? Pensiunan Pak Ustadz. Oh, pensiunan dari dosen Unja. Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Udah siap Ibu ya? 110? Berapa lama Ibu latihan ini? Kalau latihan yang di kelas, ya. Seminggu kemarin. 2 kali latihan lah, Bu. Ya. Cuman olah-olahnya kan sudah lama, pembagian ayat ini sudah lebih dari 3 bulan yang lalu, Pak Ustadz. Ya, latihannya seminggu yang lalu ya? Ya. Oke, kalau gitu, Bu Rasmi sudah siap menampilkan ayat An-Nisa 110 ini? Insya Allah, Pak Ustadz. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan ke Bu Rasmi sepenuhnya. Silakan Bu Rasmi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Kamila atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di Zoom Al-Hasani, kebanggaan kita semua, dalam acara kajian rutin ba'da subuh dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu saya sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk guru kita, Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang telah membukakan jalan bagi saya dan bagi kita semua tentunya untuk lebih memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dengan cara mengajarkan gramatikalnya menggunakan metode Al-Hasani. Atas ilmu yang telah Pak Ustadz ajarkan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga jeripaya Pak Ustadz dan keluarga Allah jadikan sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir sampai kapanpun. Terima kasih juga kepada pembimbing kami di kelas GMM, Ibu Nel, yang telah mengajar dan membimbing kami tanpa kenal lelah. Begitu juga kepada Bapak dan Ibu pembimbing, guru pengajar lainnya, baik gramatikal maupun tahsin, yang ada di Al-Hasani. Semoga Allah membalas jasa Bapak Ibu dengan pahala yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga untuk Bapak Ketua kelas kami, Bapak Budiana, dan teman-teman yang di GMM. Terima kasih banyak atas supportnya. Semoga kita bisa istiqomah menuntut ilmu di Al-Hasani. Untuk Ibu Profesor Zubaidah, Bapak Helmi Edianto, dan Ibu Ella, terima kasih banyak sudah mengajak saya bergabung di Al-Hasani. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mencoba menguraikan ayat 110 surat An-Nisa secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Terlebih dahulu saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Selanjutnya, ayat ini saya penggal menjadi 14 penggalan. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, man. Penggalan ketiga, ya'mal. Penggalan keempat, su'an. Penggalan kelima, yazlim. Penggalan kelima, au. Penggalan keenam, yazlim.
Penggalan ke-7 nafsahu. Penggalan ke-8 summa. Penggalan ke-9 yastauhiri. Penggalan ke-10 allaha. Penggalan ke-11 yajidi. Penggalan ke-12 allaha. Penggalan ke-13 ghafuron. Penggalan ke-14 rohima. Selanjutnya saya uraikan masing-masing penggalan. Penggalan pertama, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, man, bentuknya huruf bermakna, sekaligus sebagai salah satu huruf syarat. Huruf syarat nanti akan mensukunkan huruf akhir KKSAD yang berharokat domah. Ada pada modul materi halaman 38. Man artinya barang siapa. Penggalan ketiga sampai penggalan ke-10 merupakan kalimat syarat. Penggalan ketiga ya'mal, bentuknya KKSAD, aslinya ya'malu. Ciri KKSAD-nya berawalan huruf ya dan huruf akhir berharokat domah. Ya'malu menjadi ya'mal karena ada man sebelumnya. Pelaku huwa, akar kata amila, pola fa'ala, ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 281, artinya dia akan mengerjakan. Penggalan keempat, su'an, bentuknya KB kata objek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata, ciri objek fathah tain, ciri tunggal tanwin di akhir kata. Aslinya su'un berubah menjadi su'an karena objek. Akar kata sawa'ah menjadi sa'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 pada halaman 30 modul materi, di mana huruf waw atau ya pada akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 183, artinya kejahatan. Penggalan kelima, au, bentuknya huruf bermakna, artinya atau. Penggalan ke-8, yazlim, bentuknya KKSAD, aslinya yazlimu. Ciri KKSAD-nya berawalan ya dan huruf akhir berharokat domah. Yazlimu berubah menjadi yazlim karena dipengaruhi oleh huruf syarat yaitu man. Ada pada modul materi halaman 38. Pelakunya huwa, akar kata zolama, pola fa'ala. Artinya dia menganiaya. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 248. Penggalan ke-7, nafsahu. Bentuknya kata benda majmuk atau KBM. Ciri KBM-nya, kata pertama tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Dan kata kedua merupakan kata ganti
sebagai pemilik. Kata pertama nafsa, bentuknya KB kata, objek tunggal. Asalnya nafsun, berubah menjadi nafsan karena objek. Kemudian nafsan menjadi nafsa karena bermajmuk dengan kata ganti hu. Akar kata nafusa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya diri, ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 462. Yang kedua, hu, bentuknya kata ganti, artinya nya. Jadi nafsahu artinya dirinya. Penggalan ke-8, summa, bentuknya huruf bermakna, artinya kemudian. Penggalan ke-9, yastaghfiri, bentuknya KKSAD, aslinya yastaghfiru. Ciri KKSAD-nya berawalan ya dan huruf akhir berharokat domah. Yastaghfiru menjadi yastaghfir karena pengaruh huruf man di depan. Ada pada modul materi halaman 38. Yastaghfir di mana harokat akhirnya sukun atau mati disambut oleh kata berikutnya yang awalnya juga sukun. Jadi terdapat 2 sukun berurutan. Secara gramatikal ini tidak dibenarkan, maka ro sukun menjadi harokat kasroh. Jadi yastaghfir menjadi yastaghfiri. Ada pada modul materi halaman 39. Pelaku huwa, akar kata ghofaro, pola istaf'ala. Artinya dia memohon ampun. Ada pada Kamus Munawir halaman 1011. Penggalan ke-10, Allaha artinya Allah. Allah di sini berharokat fathah karena objek. Penggalan ke-11 sampai penggalan ke-14 merupakan kalimat jawab syarat. Penggalan ke-11, ya jidi, bentuknya KKSAD, asalnya ya jidu. Ciri KKSAD-nya berawalan huruf ya dan huruf akhir berharokat domah. Yajidu berubah menjadi yajid karena merupakan KKSAD jawab syarat dan karena ada man di depan. Yajid yang huruf akhirnya juga berharokat sukun atau mati langsung bertemu dengan kata Allaha yang awalnya juga sukun. Jadi terdapat 2 sukun berurutan. Karena tidak bisa dibaca, jadi dal sukun diberi harokat kasroh. Sehingga yajid menjadi yajidi. Ada pada modul materi halaman 39. Pelakunya huwa. Untuk akar kata, di sini berlaku kaidah 1 huruf sia, poin 1. Ada pada modul materi halaman 30. Di mana pada KKSAD setelah dibuang ciri KKSAD-nya, tinggal 2 huruf berpola hidup keduanya,
maka ditambahkan wa di depan. Jadi yajidu dibuang ianya sebagai ciri kata SAD, tinggal jidu. Lalu ditambahkan wa dan diberi harokat patah semuanya menjadi wajada. Jadi akar kata untuk yajidu ini adalah wajada. Pola fa'ala artinya dia akan mendapatkan. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 492. Penggalan ke-12, Allaha artinya Allah. Allaha berharokat fathah karena objek. Penggalan ke-13, Ghofuron. Bentuknya KBSL atau kata benda superlatif. Ciri kata bendanya adalah tanwin di akhir kata. Ciri superlatifnya waw sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Aslinya ghafurun, karena objek menjadi ghafuron. Akar kata ghafaro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ulun, artinya maha pengampun. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 298. Penggalan ke-14, rohiman, bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata bendanya tanwin di akhir kata. Ciri superlatifnya ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Aslinya rohimun menjadi rohiman karena objek. Akar kata rohima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun, artinya maha penyayang. Ada pada kamus Mahmud Yunus halaman 139. Jadi arti dari ayat 110 surat An-Nisa, dan barang siapa yang dia akan mengerjakan kejahatan atau dia menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Mumtaz Bu Rasmi. Gimana rasa Bu Rasmi? Wrong. Tenang. Masih mules nggak? Tanya Tadi malam, aduh mules aku katanya. Gimana rasanya Bu Rasmi sekarang? Agak lega Pak Ustaz. Lega sedikit. Lega sedikit Pak Ustaz. Itu hanya pas tampil kita merasa itu hanya sesaat. Nah itu nggak ada, itu hanya alunisasi aja, hanya bayang pikiran kita aja. Tapi lancar tadi saya lihat, mantap, jelas. Mungkin semua peserta menangkapnya. Jadi sangat mumtaz Bu Rasmi ya. Alhamdulillah. Terima kasih mantap. Sama terus Bu Rasmi ya. Sampai jam berapa latihan kemarin? Bukan kemarin, latihannya hari biasa eksekuner. Lancar ya. Nanti Bu Rasmi kalau ngomong ke depan dikit, Bu Rasmi nggak kedengaran suaranya, agak maju dikit. Nanti Bu Rasmi itu dia akan banyak ditanya orang ya. Depan siap-siap nanti ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi pembahasan oleh Bu Rasmi ya. Lama dikit ya. Ini kalimat ayat ini memotivasi kita ya Bapak Ibu semuanya untuk beristighfar pada Allah, ampun pada Allah. Kalimatnya bagus sekali. Kalau dalam sisi teman biasa mungkin nggak kelihatan, tapi di sisi konteks ayatnya, gramatikalnya sangat kelihatan. Clear. Ya, terus terang merasa ayat ini betul-betul bagus. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa may ya'mal, dan barang siapa saja yang amal su'an, kejahatan, mengandung dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, katakan dulu waktu muda minum khamar, berjudi, berzina, dan sebagainya. Wa may ya'mal su'an, siapa saja orang yang beramal kejahatan, atau yazlim, menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri itu sama dengan menduakan Tuhan, menyembah selain daripada Allah. Kalau orang yang meminta kepada selain Allah, dia menzalimi dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang berbuat kejahatan, dosa-dosa, kemudian menzalimi diri sendiri, nafsahu, thumma, kemudian yastaghfirullah, dia mohon ampun kepada Allah. Dia menyadari kesalahan-kesalahan masa lalu dia. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua kita berdosa. Kita minta ampun kepada Allah. Tentu kita berjanji sama Allah. Pertama, tidak berbuat lagi. Kemudian yang kedua, kita menyadari kesalahan kita. Kita berjanji tidak berbuat lagi kesalahan-kesalahan masa lalu. Kita berniat kepada Allah akan meninggalkannya. Dan yang ketiga, mengganti dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kita menyadari kesalahan kita, kemudian berjanji tidak. Bisa aja orang itu menyadari kesalahan dia, besok ulang lagi. Besok sadar lagi, kita nggak menyadari kesalahan kita berjanji tidak berbuat. Yang ketiga, kita ikutin perbuatan dosa dengan perbuatan baik. Dulu kita mungkin lupa diri, suka berjudi, sekarang jangan lagi. Dulu mungkin kita masih buka aurat, sekarang jangan lagi. Kita ikutin dengan banyak-banyak berbuat baik. Jadi kalau seperti itu, Allah mengatakan, "Tsumma yastaghfirullah", maka pasti yajidallah, pasti dia mendapatkan Allah. Apa yang didapatkannya? Ghafura, ampunan. Allah Maha Pengampun. Kemudian Rahimah, Allah Maha Penyayang. Jadi dapat ampunan dari Allah, dapat sayang. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang tidak berdosa ya. Semua kita takut dengan dosa-dosa kita. Konsekuensi dari dosa adalah di neraka. Mudah-mudahan dulu kita pernah meninggalkan sholat, dulu mungkin kita pernah meninggalkan puasa, dulu mungkin kita pernah berjudi dan sebagainya. Ke depan, selalu kita katakan, ke depan tidak ada lagi perbuatan-perbuatan kita yang mengandung nilai maksiat. Jangan ada lagi. Perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang Allah suruh, sholat, ngaji, puasa, mengunjungi rumah yatim piatu, ke masjid, membantu orang, bertutur kata yang baik. Itu aja perbuatan-perbuatan kita lagi. Dunia-dunia yang dulu sudah kita tinggalkan. Baik Bapak Ibu sekali lagi, melihat ayat ini sangat pasti ya. Barang siapa, ya'mal sukun. Kemudian diikuti dengan yazlim sukun. Kemudian diikuti dengan yastaghfiri sukun. Itu aslinya sukun. Yajid sukun. Jadi semua diikuti bentuk sebuah kepastian. Pasti kita minta ampun sama Allah, kalau pastilah kita mendapatkan Allah Maha Pengampun. Alhamdulillah. Syukuran Bu Rasmi, sangat mumtaz penampilannya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya ayat ini ya. Kita termotivasi untuk selalu berbuat baik, terutama membahas banyak petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Kamila dari Palembang. Demikian. Silakan Bu Kamila. Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran surat An-Nisa ayat 110 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Selamat Ibu Rasmi. Yang